Kisah Asbabun Nuzul, Surat Ad-Duha ayat 1 hingga 5. Setelah 10 kali Rasulullah SAW menerima wahyu, yaitu turunnya surat Al-Alaq, kemudian disusul dengan surat Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la, Al-Insyirah, Al-Asr, Al-Fajr dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terjadi masa di mana wahyu terputus beberapa waktu. Pada tahun keempat kenabian, wahyu sempat terputus cukup lama. Masa kekosongan wahyu ini dikenal dengan istilah Fatratul Wahyi. Nabi Muhammad SAW merasa gelisah karena hal tersebut. Beberapa kali beliau pergi ke Gua Hiro, namun belum nampak tanda-tanda turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski demikian, Rasulullah SAW tak lantas putus asa. Beliau terus datang ke Gua Hiro selama beberapa kali. Beliau merindukan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat wahyu yang diturunkannya melalui perantara malaikat Jibril. Bahkan Nabi Muhammad SAW sempat jatuh sakit sehingga tidak bisa melaksanakan sholat malam selama 1 atau 2 malam karena memikirkan hal ini. Dan hati beliau gelisah mengapa wahyu tidak lagi turun. Khadijah, istri Rasulullah, selalu setia menemani dan menenangkan hati Rasul. Khadijah meyakinkan bahwa Allah tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad SAW dan selalu memberi semangat agar tidak putus asa dalam menunggu wahyu selanjutnya. Kaum kafir Quraisy yang memperhatikan bahwa Rasulullah SAW sedang dilanda kegelisahan merasa kegirangan. Kesempatan ini mereka gunakan untuk mengejek beliau. Mereka menyebarkan isu bahwa Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Suatu hari seorang wanita Quraisy mendatangi Rasulullah SAW dan mengejek bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meninggalkan beliau. Hei Muhammad, sungguh kasihan sekali engkau. Temanmu benar-benar telah meninggalkanmu. Teman yang dimaksud wanita Quraisy tersebut adalah malaikat Jibril. Ketidakdatangan Jibril untuk menemui Rasulullah SAW selama berbulan-bulan membuat Rasulullah SAW sedih dan gelisah. Di kota Mekah, orang-orang kafir mulai membicarakan hal serupa dengan yang dikatakan wanita tersebut. Dia telah meninggalkan Muhammad. Iya benar, sudah lama Muhammad tidak bertemu dengan setannya itu sampai jatuh sakit. Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab, kemudian mendatangi Nabi dan ikut-ikutan mengejek keponakannya. Ya Muhammad, menurut pendapatku, temanmu telah meninggalkanmu. Sudahlah, lebih baik kamu mengikuti nenek moyang kita. Semua ejekan dari kaum musyrikin yang ditujukan kepada Rasulullah SAW membuat beliau semakin sedih. Masa Fatratul Wahyi ini akhirnya selesai dengan turunnya wahyu surat Ad-Duha ayat 1 hingga 5. Ayat-ayat ini menepis tuduhan kaum musyrikin bahwa Allah meninggalkan nabinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Yang artinya, demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi gelap, Rabb-mu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya hari akhir itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang, permulaan. Dan kelak Rabb-mu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Surat Ad-Duha terdapat pada juz ke-30 dengan 11 ayat. Surat Ad-Duha ini termasuk pada surat Makkiyah karena turunnya di kota Mekah.
Surat ini berisi tentang pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tidak akan pernah terhenti walau sekejap, serta menepis anggapan kaum kafir Quraisy bahwa beliau ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kisah Asbabun Nuzul surat Az-Duha ayat 1 hingga 5. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal yang terjadi pada diri kita seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan hambanya yang beriman dalam kegelisahan. Wallahu a'lam bishawab.